Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Maria Ferni Suryani, mahasiswa Pendidikan Fisika semester 3, kelas A. Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan kajian materi mekanika, yaitu tentang pusat massa dan tumbukan, sistem benda tegar, dan gerak harmonik sederhana. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu mengenai pusat massa dan tumbukan. Pengertian pusat massa. Pusat massa suatu benda dapat diketahui saat benda tersebut dilempar. Maka ada sebuah titik dari benda tersebut yang geraknya seperti gerak parabola. Sebagai contoh pemukul baseball, jika dilempar keseluruhan titik akan bergerak. Ada sebuah titik yang geraknya seperti gerak partikel yaitu gerak parabola. Ujung pemukul yang mula-mula di bawah saat di puncak, gerakan ujung tersebut berada di bagian bawah. Ujung tersebut bergerak memutar, tapi ada titik pada pemukul yang geraknya seperti gerak partikel. Titik tersebut dinamakan sebagai titik pusat massa. Baik, yang kedua mengenai konsep benda kontinu pada pusat massa. Sistem benda kontinu dapat dipandang sebagai kumpulan partikel. Partikel tersebut ditinjau sebagai elemen massa. Benda kontinu terdapat dalam 3 kategori, yaitu yang pertama 2 dimensi elemen luas, 1 dimensi elemen panjang, dan yang ketiga 3 dimensi elemen volume. Baik, yang kedua kita masuki bagian pengertian tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu benda bertabrakan dengan benda lainnya. Peristiwa tumbukan sangat umum terjadi di kehidupan sehari-hari, baik itu dalam skala mikroskopis yaitu pada partikel sangat kecil seperti subatomik dalam proton dan elektron, hingga skala besar yaitu skala astronomis. Baik, tumbukan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama mengenai tumbukan tidak lenting sempurna. Tumbukan tidak lenting sempurna adalah satu jenis tumbukan yang hasil tumbukannya membuat benda yang bertumbukan menyatu setelah tumbukan berakhir. Jika jumlah momentum yang diperoleh dari peristiwa tumbukan tidak lenting sempurna adalah penjumlahan momentum benda yang saling bertumbukan. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Tumbukan tidak lenting sempurna membuat jumlah partikel tersisa hanya 1 partikel dan hasil gabungan partikel-partikel yang bertumbukan. Massa partikel hasil dari jumlah tumbukan tidak lenting sempurna merupakan jumlah keseluruhan massa dari partikel-partikel yang bertumbukan. Baik, yang kedua, tumbukan lenting sempurna. Peristiwa tumbukan lenting sempurna ini terjadi di mana sebelum dan sesudah terjadi energi kinetik adalah sama. Pada tumbukan lenting sempurna ada 2 hukum yang berlaku, yaitu hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Baik, yang ketiga yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan yang terjadi antara 2 benda atau lebih di mana energi kinetiknya berkurang selama terjadi tumbukan. Pada kasus tumbukan lenting sebagian ini, hukum kekekalan energi itu tidak berlaku, tetapi hukum kekekalan momentum masih berlaku. Baik, rumus yang berlaku pada tumbukan lenting sempurna ini yaitu M1 kali F1 tambah M2 kali F2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali F aksen 2. F2 kurang F aksen 1 sama dengan E kali F aksen 1 dikurang F2. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada materi kedua yaitu mengenai sistem benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda atau sistem partikel yang terdiri dari partikel penyusun. Namun, jarak antara partikel penyusunnya selalu tetap. Saat benda tegar mengalami translasi, energi kinetik benda ditentukan oleh kecepatan pusat massa dan massa benda. Benda-benda dengan bentuk berbeda namun memiliki massa sama
dan kecepatan pusat massa yang sama akan memiliki energi kinetik yang sama besar. Namun energi benda akan berbeda ketika benda mengalami gerak rotasi. Dua benda dengan massa yang sama dan kecepatan sudut yang sama bisa jadi memiliki energi kinetik yang berbeda. Memutar sebuah bola kecil dengan massa tertentu hingga mencapai laju sudut tertentu. Baik, yang kedua, mengenai energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi adalah energi yang hasilnya lewat dari sebuah gerakan yang berkaitan dengan suatu benda. Contoh energi kinetik rotasi adalah sebuah planet yang putarannya mengelilingi matahari dan turbin yang bergerak pada pembangkit listrik tenaga air. Manfaat energi kinetik rotasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya saja jam dinding yang putarannya sebab terdapat perubahan dari sebuah energi. Baik, selanjutnya mengenai momen inersia benda tegar. Benda tegar terdiri dari sangat banyak partikel yang tersusun secara kontinu di seluruh bagian benda. Untuk menentukan momen inersia benda tegar, pertama sekali kita membagi benda dalam banyak potongan-potongan kecil yang memiliki massa. Jika jarak antara masing-masing potongan kecil tersebut dengan sumbu putar adalah r, maka momen inersia benda dapat dituliskan sebagai I sama dengan PR kuadrat. Dan inersia massa jika diambil limit delta M sama dengan 0, maka diperoleh I sama dengan R kuadrat dm. Baik, selanjutnya kita masuki materi yang ketiga, yaitu gerak harmonik sederhana. Pengertian dari gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan, banyaknya getaran setiap sekon selalu sama atau konstan. Yang kedua, gerak harmonik sederhana disebabkan karena suatu benda mendapat suatu gaya, yaitu dorongan ataupun tarikan, dan memiliki gaya pemulih atau restoring force, misalnya seperti pemanjangan dan pembendekan sebuah pegas dari titik seimbang karena diberi gaya. Jika pada kasus pegas yang berosilasi, gaya pemulihan berkaitan dengan hukum Hooke. Baik, pada konsep gerak harmonik terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki oleh benda berosilasi, yaitu simpangan atau bisa dilambangkan dengan Y, yaitu jarak benda dari titik kesetimbangan. Yang kedua yaitu frekuensi atau F, banyaknya getaran setiap waktu. Dan yang ketiga yaitu periode atau T besar, yaitu banyaknya waktu dalam satu getaran. Dan yang terakhir yaitu amplitudo atau biasa ditulis dengan A, yaitu simpangan maksimum. Baik, sekarang mengenai jenis gerak sederhana. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak harmonik sederhana linear, misalnya pengisap dalam silinder gas, gerak osilasi, air raksa, air dalam pipa, gerak horizontal atau vertikal dari pegas. Yang kedua, gerak harmonik sederhana angular, misalnya pada gerak bandul atau bandul fisis dan osilasi ayunan torsi. Baik, yang ketiga mengenai energi gerak harmonik. Sebuah benda yang bergerak harmonik memiliki energi potensial dan energi kinetik. Jumlah kedua benda energi ini disebut energi mekanik. Baik. Adapun yang pertama mengenai energi potensial gerak harmonik. Energi potensial gerak harmonis bisa dirumuskan atas dasar perubahan gaya yang bekerja pada gerak harmonik. Energi potensial berbanding lurus dengan simpangannya atau F sama dengan K kali Y. Dan yang terakhir yaitu energi kinetik gerak harmonik. Energi kinetik maksimum dicapai pada titik seimbangnya. Energi kinetik minimum dapat dicapai benda pada simpangan maksimum ataupun titik balik. Baik, sekian saja untuk presentasi dari saya mengenai kajian materi dalam mekanika, yaitu yang pertama tadi
mengenai pusat massa dan tumbukan, yang kedua sistem benda tegar, dan yang ketiga gerak harmonik sederhana. Sekian dari saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.